Cem People, kembali lagi dengan saya Zahwa Raudatul Izah di Cem Talk Kimia Berbicara. Baik, di samping saya, di sebelah kanan dan kiri saya terdapat kakak yang berhasil lolos pendanaan PPK Ormawa pada tahun 2025. Bolehkah perkenalan terlebih dahulu? Oke, sebelumnya halo Cem People. Kenalin, saya Ersa Fitria Febiola yang pada tahun ini diamani sebagai Ketua Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa atau PPK Ormawa pada tahun 2025. Untuk teman-teman yang lainnya, silahkan untuk kenalan sama si Cem People. Halo semuanya, nama saya Muhammad Egi Rabiul Anggawal dari Angkatan 23. Halo semuanya, nama aku Yasmin Ate Cayani dari Angkatan 2023. Halo semuanya, aku Bunga Cirananda dari Angkatan 23. Halo semuanya, kenalin nama aku Siti Andian Rufa Syardani dari Kimia 23. Halo semuanya, nama aku Nabila Amelia dari Angkatan 23. Halo Cem People, perkenalkan nama saya Muhda Adam Syah Maulana dari Kimia Angkatan 2023. Halo semuanya, perkenalkan saya Rozan Wiratmaja dari Kimia Angkatan 2023. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Niken Mardiani dari Kimia Angkatan 2023. Halo semuanya, nama aku Ananda Syakila Zahrani Setiawan dari Kimia Angkatan 2023. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ita Gustayani dari Angkatan 2023. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najla Maulida Safa, saya dari Angkatan 2023. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahla Diaryani dari Angkatan 2023. Baik, kalian sudah pada kenalan dengan kakak-kakak yang di samping saya. Untuk selanjutnya yaitu saya akan bertanya kepada Ketua Pelaksana Tim PPK Ormawa. Oke, apa tuh? Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa yang melatar belakangi tim Anda memilih Desa Wirausaha sebagai tim PPK Ormawa? Oke, karena kebetulan kami pada tahun ini mengangkat topik Desa Wirausaha, namun sebelumnya kita perkenalan dulu bahwa proposal kami ini berjudul Kawis Sipak, optimalisasi potensi manggis dan cempedak berbasis green economy untuk mewujudkan desa wirausaha dalam mendukung asta cita di desa Sipak. Jadi sudah dilihat ya di judulnya bahwa karena kita desa wirausaha, kami mengusung green economy, yakni perekonomian berbasis pada sumber daya alam. Nah, yang akan kita highlight di sini adalah potensi dari manggis dan cempedak yang melatar belakangi juga dari pengambilan topik kita. Karena di Desa Sipak tersendiri ini setiap tahunnya terdapat kelimpahan dari potensi manggis dan cempedak. Namun sayangnya belum dioptimalkan secara maksimal oleh masyarakat desanya. Karena kalau teman-teman bisa jalan-jalan ke daerah Jasinga, terutama di Desa Sipak tuh di pinggir jalan tuh banyak banget gitu yang jualan cempedak, jualan manggis, tapi itu hanya buahnya saja gitu, buah bakunya saja dan ketika musim itu harganya relatif murah. Nah, karena hal tersebut kami memiliki inovasi jika bagaimana untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, di situ mau dijelasin secara lanjut atau di hold dulu? Di hold dulu aja. Oke. Mungkin bisa di next. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana Anda melihat potensi desa wirausaha di lokasi program sebelum pengajuan proposal? Oke, karena tadi udah dijelasin ya kalau potensinya tuh manggis sama cempedak, tentunya kita harus survei dulu ya, melihat kondisi desanya seperti apa, terus kepada masyarakatnya dulu seperti apa, dan lebih ke observasi ke masyarakatnya itu seperti apa gitu. Jadi setelah kita tahu nih apa yang ada di sana, kita bisa menyusun tuh si proposalnya gitu. Baik.
Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana proses penyusunan proposal hingga akhirnya berhasil mendapatkan pendanaan PPK Ormawa? Oke, untuk penyusunan proposalnya kita dibentuk dulu tentunya tim penyusunnya karena ada beberapa kategori yang, diminta oleh dari pihak, Belmawanya sendiri. Nah, untuk tahapan-tahapan penyusunannya tentunya kita harus cari masalah, cari dulu permasalahan yang ada, lalu bisa tuh kita susun bareng-bareng bersama tim penyusun. Dan kebetulan di Unpad ini, di Universitas Pakuan ini ada Satgas, jadi kita dapat, apa ya namanya, bimbingan, sebelum menuju ke tahap pengajuan proposal ke pihak diktinya, gitu. Dan sebelum ke diktinya pun kita, ada seleksi tingkat universitas dulu dari masing-masing kelembagaan yang ada di Pakuan, diseleksi sampai tembus 10 besar. Nah, alhamdulillahnya kita lolos. Dan setelah itu baru dikolektifkan oleh, univ atau perguruan tinggi ke Kemendiktinya, gitu. Wah, keren sekali nih kakak-kakak ini. Untuk selanjutnya, bagaimana pembagian peran tim dalam menjalankan program ini? Oke, saya langsung kepada ketua Ormawanya saja ya untuk pembagian tim, silakan. Ya, buat pembagian tim ini sebenarnya sebelum pembagian tim kita diskusi terlebih dahulu gitu ke teman-teman yang menjadi tim penyusun gitu. Lalu setelah kita diskusi didapatilah karena kita ada 3 program ya dari Gita Manggi, Si Cempedak, dan Tani Lestari, maka kita membagi tiap program. Dan setelah terbagi menjadi beberapa program, lalu dari masing-masing programnya membagi lagi gitu dalam timnya. Ada yang di bidang manajemen program, produksi, pemasaran, dan dokumentasi gitu, hingga hubungan masyarakat. Jadi kita balik lagi gitu terhadap kompetensi yang ada dalam diri kita sendiri gitu. Yang kira-kira yang misal Amel ada di bagian mana, Niken bagian mana gitu, dan lain-lain gitu. Dan pada saat penyusunan proposal pun sama gitu. Kita terbagi menjadi 3 tim gitu. Ada tim konten, lalu ada tim review, dan yang terakhir ada tim lampiran gitu. Mungkin itu aja sih kalau dari saya. Mungkin dari teman-teman ada tambahan boleh. Oke, izin nambahin juga ya. Kan di PPK Ormawa ini tuh ada tim penyusun dan tim volunteer. Nah, tim penyusunnya itu kami di sini yang namanya ada di subproposal dan ada tim volunteer. Nah, tim volunteer ini kami, open recruitment untuk, keluarga besar kimia gitu, siapa yang mau ikut, join di desa dan tentunya ada dari Ormawanya sendiri gitu. Jadi, kita nggak bekerja 15 orang ini di desa gitu, jadi tetap ada yang membantu kita dan itu pun betul kata Adam bahwa dibagi-bagi juga sesuai program dan keinginannya mau di mana gitu. Seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada branding khusus untuk mempromosikan desa wirausaha yang menjadi target program? Untuk brandingnya, karena kita desa wirausaha tentunya perlu ya branding dari si produknya itu. Kita ada namanya, Kawisipak. Nah, di Kawisipak ini mencakup dari 3 program utama yang, kami susun. Ada Gita Manggis, Si Cempedak, sama Tani Lestari. Nah, dari semua, produk tersebut, tercakup dalam satu branding yakni Kawisipak, seperti itu. Kita juga rencananya, akan membuat etalase desa yang bekerja sama dengan badan usaha milik desa, dalam, mempromosikan karena di sana kebetulan ada desa wisata juga ya. Nah kita, memanfaatkan, desa wisata tersebut untuk, memamerkan dan menjualkan produk-produk kita gitu. Kayaknya sangat seru nih ya kalau di Jasinga sana. Seru banget.
Bisa dilihat di Instagram kita. Oke, jangan lupa follow ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara mengukur keberhasilan program selain dari segi laporan administrasi? Untuk mengukur keberhasilan tentunya kita lihat ke masyarakatnya. Jika program ini berlanjut berarti ya kita berhasil gitu. Karena, dari awal tujuan kita datang ke sana itu, lebih ke mengedukasi masyarakatnya, bagaimana mengolahnya, kita memberi ilmu gitu kepada mereka. Untuk selanjutnya kita, sebagai yang monitoring dan ngeevaluasi, selanjutnya kita serahkan kembali ke masyarakat gitu. Jadi, program ini berhasil atau enggak dilihat dari berlanjut atau tidaknya kegiatan tersebut, gitu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah program ini, berpotensi meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan? Oke, boleh dijawab sama teman-teman yang lain? Baik, saya izin menjawab ya untuk pertanyaannya. Eh, Tadi untuk pertanyaan sendiri, boleh diulangi? Boleh. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah program ini, berpotensi meningkatkan ekonomi, masyarakat secara berkelanjutan? Baik, untuk programnya sendiri yang telah kita usung ya seperti yang tadi telah disampaikan oleh ketua saya, yaitu ada si Gita Manggis, si Cempedak dan Tani Lestari. Semua produk-produk yang kita produksi di sana itu memang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sana, yaitu dengan kita membantu memberikan edukasi tentang pembuatan produk dan juga membentuk kelompok UMKM agar produksi dari program yang kita usung ini dapat berjalan secara berkelanjutan, berkelanjutan, ya. Dan juga selain itu, kita juga selain menggunakan media secara offline untuk penjualan, kita juga akan membantu masyarakat-masyarakat di sana dengan membuka media secara online. Jadi untuk jual belinya ini tidak hanya dilakukan secara offline, bahkan secara online pun akan bisa dilakukan untuk kedepannya begitu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada pihak eksternal lain, yang terlibat? Baik, mungkin teman saya ada yang mau menjawab, dipersilahkan. Untuk pihak eksternal itu tentunya dari desa sendiri, dari perangkat desa Sipak, Jasinga. Selain itu juga kita bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor, juga Kadin Kabupaten Bogor. Selain itu juga udah ya? Oh iya, Ormawa, organisasi mahasiswa di Himaska, Himpunan Mahasiswa Kimia Universitas Pakuan. Sudah sih paling itu aja. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu metode apa yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan masyarakat desa sebelum program dilaksanakan? Baik, untuk teman-teman ada yang mau menjawab? Oke, saya coba dulu ya untuk menjawab pertanyaannya ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah metode apa yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan masyarakat desa sebelum program dilaksanakan. Jadi untuk metodenya sendiri kita awal-awal pastinya melakukan survei ya ke desa tersebut dengan melihat kalau kita mau melakukan program ini kira-kira desa ini membutuhkan apa saja yang bisa kita berikan, dan juga selain itu kita juga mengajukan proposal-proposal kepada pihak eksternal untuk ikut andil juga terhadap program yang kita usung ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, untuk menganalisis kebutuhan masyarakat tentunya kita di awal itu mengadakan FGD gitu, forum group discussion gitu, yang dimana forum ini tersebar dari 3 bagian di satu desa itu. Salah satunya untuk program Tani Lestari kita adakan di RW 3, untuk Gita Manggis kita diadakan RW 8 dan Cempedak di RW 10 ya.
Jadi kita di situ diskusi mengenai potensi-potensi yang ada di desa sehingga kita bisa memunculkan ide produk inovasi yang bakal kita jalankan dan harapan kami program-program tersebut bisa berjalan secara berkelanjutan gitu. Dan gimana sih kita biar program ini berjalan berkelanjutan gitu. Ya dari kami pun membuat kelompok masyarakat dari tiap-tiap program seperti Tani Lestari, Gita Mangis dan Si Cempedak dan dari masing-masing kelompok itu ditentukan siapa yang menjadi ketua kelompoknya untuk keberlangsungan dan keberlanjutan dari setiap programnya ini gitu. Mungkin itu aja sih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan program? Eh, Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan program ya. Mereka ikut memberikan masukan juga mengenai jenis produk yang bisa dikembangkan dan turut serta dalam menyusun strategi pelaksanaan gitu. Terus kenapa sih kita harus melakukan itu? Karena agar masyarakat ini memiliki pada program-program yang telah mereka jalankan gitu. Tidak hanya kita saja sebagai mahasiswa yang menjalankan program, tetapi masyarakat pun ikut serta dalam keberlangsungan si program ini gitu. Dan apalagi saya gitu yang ada di program Tani Lestari ya tentunya dan pembuatan greenhouse gitu kan kita sangat-sangat melibatkan kelompok masyarakat dan warga-warganya gitu agar kedepannya greenhouse ini bisa berjalan dan keberlanjutan gitu diurus oleh masyarakat di sana gitu apalagi untuk greenhouse ini masih pada muda-muda gitu masih pada baru lulus sekolah gitu kan yang namanya masyarakat di desa gitu kan bingung juga gitu untuk mereka kadang sulit gitu melanjutkan pendidikan dan mencari kerja pun sulit gitu. Maka dari itu kita ada solusi yaitu dengan membuatkan mereka greenhouse hidroponik yang dimana nantinya itu bisa jadi salah satu mata pencarian mereka gitu dan tempat mereka juga untuk berkembang dalam bidang pertanian gitu. Mungkin itu aja. Baik. Sebenarnya ini izin nambahin, selain itu kita juga sering komunikasi dengan kelompok masyarakat by grup WhatsApp gitu, karena kita juga tidak putus hubungan dengan mereka. Jadi itu juga salah satu upaya kita biar bisa memantau dan mengevaluasi gitu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu inovasi apa yang menjadi ciri khas program kalian? Oke, izin jawab ya. Untuk inovasi kita tentunya dilihat dari judulnya, ini inovasi produk turunan. Dan itu tuh lebih mengarah ke pertanian dan peternakannya. Karena dari potensi manggis, cempedak, dan pertanian peternakan di Desa Sipak ini bisa menjadi program unggulan buat Desa Sipak tersendiri. Di antaranya kita ada kurang lebih 8 produk dan 1 instalasi. Di antaranya ada selai dari buah cempedak, itu belum ada dimanapun ya kayaknya. Nah, itu bisa menjadi unggulan kita untuk program PPK ini. Lalu ada keripik dari kulit cempedak, ini juga, tergolongnya masih asing gitu, masih, belum familiar. Dan, eee, tepung dari biji cempedak gitu. Gak kebayang kan gimana biji cempedak bisa jadi tepung, gitu. Lalu, ada dari manggis itu ada 3 dan ada ini produk turunannya lagi dari tepung itu, yakni brownies. Brownies yang ada kandungan tepung dari cempedaknya gitu. Berarti ada berapa? 4. Begitupun kita manggis ada 4 produk, ada teh dari kulit manggis, terus tepung dari kulit manggis, sirup dari buah manggis, dan produk turunan dari tepungnya itu cookies dari tepung manggis. Lalu di bidang pertanian dan peternakannya itu ada di program Tani Lestari, ada pupuk organik cair dari kotoran
hewan kambing, lalu ada pakan ternak unggas dari dedak padi, dan ada instalasi greenhouse hidroponik. Nah, di greenhouse hidroponik ini macam-macam tanamannya, bisa dari tomat, selada, cabe, melon, dan lain-lain. Bisa lah nanti dikembangkan sama masyarakatnya ya. Gitu. Gitu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan Anda terhadap masa depan Desa Wirausaha yang telah dibangun bersama masyarakat? Oke, harapannya untuk Desa Sipak ini sebagai desa binaan kita ya, Desa Wirausaha, bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat, terutama kelompok masyarakat ibu-ibu rumah tangga gitu yang bisa berpenghasilan lagi selain dari yang lain-lainnya, dan bisa juga meningkatkan perekonomian desa melalui produk-produk unggulan yang udah kita jalin gitu sebelumnya. Gitu. Lebih ke perekonomiannya. Baik, cukup. Mungkin ada yang mau tambahan lagi untuk harapan ke depannya? Teman-teman? Kalau dari saya sendiri harapannya untuk desa ya tentunya ya tadi setelah disebutkan meningkatkan ekonomi masyarakat di desa, dan harapannya untuk saya dan Ormawa kita juga jadi banyak yang dapat dipelajari dari sana gitu, dari mulai eh, membuat produk inovasi itu, terus cara berkolaborasi dengan pihak masyarakat gitu. Lalu kita juga belajar untuk komunikasi yang baik gitu. Dan dalam penyusunan proposal juga kita bisa belajar gimana cara menulis proposal, dan itu pun akan terpakai gitu pada nantinya kita skripsi gitu. Harapannya sih itu, dan eh, ya dan apa sih, kita sebagai ormawa juga tidak boleh lupa gitu dengan program yang telah kita lakukan gitu. Karena masih banyak job desk yang bakal kita lakukan untuk kedepannya, untuk keberlanjutan dan keberlangsungan program-program ini gitu. Jadi ya semangat dan jangan pernah menyerah untuk menggapai sesuatu. Itu aja. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain. Cukup ya, mungkin itu aja ya. Kakak, Pak. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah memaparkan program ini. Baik, terima kasih. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.